reliabilitas. Apa itu validitas? Nah, kalau kita validitas ini dilakukan pada eh, olah data primer, gitu ya. Jadi kalau data sekunder tidak ada ya yang namanya validitas, apalagi reliabilitas. Apa itu validitas? Uji ketepatan alat ukur ya. Uji ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang hendak diukur, tepat atau tidak, begitu ya. Nah, jadi itulah yang namanya validitas. Validitas ini ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh tiap ujar pertanyaan dengan skor totalnya ya. Jadi untuk mengukur validitas digunakan yang namanya korelasi product moment ya dengan formula seperti berikut ya, korelasi product moment. Dan dari hasil rekapitulasi sebagai berikut ya. Tabulasi jawabannya tertera tersaji sebagai berikut, dapatlah total skor, kemudian total skor dari variabel ya, misalnya variabel prestasi kerja, kemudian variabel eh, prestasi kerja udah, kemudian variabel validitas butir ke satu dengan skor total ya. Jadi ini antara X1 Y, X2 Y kali X kali Y ya. Nah, jadi dapatlah korelasi totalnya 0,734 ya, 0,734, dan 0,734 ini valid atau tidak. Nah, untuk membuktikan valid itu dicari gitu ya. Dicari jumlah observasinya. Misalnya observasinya 33. Maka pada level signifikannya 5%, maka dengan responden 33 orang, maka validitasnya nilai R product momentnya 0,344 gitu ya. Karena dia 0,344 ini lebih kecil daripada R product momentnya yaitu 0,734 gitu ya. Maka dikatakan valid ya. Jadi apabila R product momentnya melebihi dari taraf signifikan maka dianggap valid. Ya, itu ya. Dan selanjutnya, nah inilah yang dikatakan valid itu. Jadi dibandingkan ya pada taraf alfa 1% atau taraf alfa 5%. Jadi kesimpulannya, baik itu pada taraf alfa 1% maupun juga taraf alfa 5%, bahwasanya itu dikatakan valid. Ya. Cara yang sama dapat digunakan untuk memperoleh nilai koefisien korelasi untuk pertanyaan butir 2 sampai dengan butir 16. Oke ya. Nah, sedangkan reliabilitas itu adalah menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur digunakan oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan. Jadi dengan kata lain, reliabilitas itu menunjukkan apa ya, konsistensi aja. Ya, konsistensi alat ukur itu memang sama ya dengan digunakan oleh orang lain. Nah, cara mengukur reliabilitas yaitu dengan cara pengukuran ulang bisa ya, dan juga cara pengukuran belah. Jadi cara pengukuran ulang, instrumen diberikan kepada responden yang sama pada waktu berbeda ya. Sedangkan pengukuran belah ya menjadi dua bagian, nomor genap dan nomor ganjil ya. Nah, ini. Dan juga apa ya? Perhitungan reliabilitas hasilnya sebagai berikut. Nah, ini responden satu, responden 2, responden 3, responden 4 ya sampai responden 22 gitu ya. Nah, didapatkanlah nilai X-nya, nilai X kuadratnya, nilai Y kuadratnya. Jadi dapat nilai R R square-nya ya seperti itu gitu ya. Oke ya. Nah, jadi dikatakan dia reliable. Kenapa dia reliable ya? Karena nilai koefisien yang dibandingkan dengan nilai R tabel pada tahap 1% maupun juga pada tahap 5% gitu ya. Itu 0,442 lebih lebih kecil ya dibanding dengan R koefisien korelasinya yaitu 0,9588 ini ya. Ini kalau perhitungan manual ya. Tetapi kalau dalam aplikasi statistik dia udah otomatis gitu ya. Nah, jadi didapatkan ya dikatakan dia reliable gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan silakan dari apa ini?
dari pemaparan ini. Silakan. 17 ya. Baik. Ya, berikutnya. Nah, inilah tabel bobot skornya. Ya, tabel bobot skornya yang menunjukkan yang menunjukkan apa ya? eh, Total bobot skor. Oh ya, kemudian udah saya cek ya, ternyata baru Microsoft Word aja itu yang di apa kan, yang dikirim ke saya ya, cuman paper Microsoft Word. Jadi cobalah nanti tabulasi Excel dan juga hasil output aplikasi statistiknya, ya, hasil outputnya ya, dan juga tabulasinya dikirim ke saya, ya, dikirim ke saya. Kalau saya lihat itu masih belum apa ya, masih papernya aja dikirim. Nah, coba diapakan nanti ya. Coba dikirim ulang ya. Cukup jelas ya. Ya, berikutnya itu ya. Jadi inilah caranya menghitung manual antara validitas dan reliabilitas. Oke. Kemudian kita di dalam riset kuantitatif gitu ya, itu ada yang namanya penarikan sampel ya. Jadi penarikan sampel dari mana? Dari adanya populasi ya. Jadi dasarnya dari populasi yang punya kuantitas atau juga karakteristik yang dipelajari peneliti kemudian ditarik sampelnya ya. Nah, jadi teknik penarikan sampel itu yang mana yang bagus? Yang teknik random ya. Jadi kalau teknik random, simple random, systematic random, stratified random, cluster random ya. Dan non random itu snowball, quota sampling, convenience sampling, dan purposive sampling. Nah itu. Ya, bagaimana metodenya? Nah itu silakan nanti adik-adik belajar sendiri ya. Nah, ini caranya. Jadi penarikan sampel itu dia harus menggunakan table table angka random ya. Kalau dia metodenya random. Nah itu saya kira. Nah, ini nggak masalah kali. Kemudian teknik pengumpulan data bisa dengan kuesioner, dengan wawancara, ya. Kemudian dengan alat bantu. Kemudian teknik analisa data. Ya, analisanya bisa menggunakan regresi ya, yang sudah dipraktikkan di paper ya. Kemudian menggunakan regresi itu ya menggunakan adjusted R square ya apabila kita menggunakan variabelnya lebih dari satu ya. Kemudian analisa PET. Nah, analisa PET analisis untuk model-model yang menggunakan variabel intervening ya. Nah, jadi analisa PET namanya, analisa jalur yang berfungsi menguji apakah ada pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung dengan variabel yang terikatnya ya. Nah, PET itu diagramnya seperti ini ya. Ya, kemudian juga boleh kita menggunakan SEM ya. Kalau adik-adik kemarin menggunakan aplikasi Stata atau juga Ibius gitu ya, itu bukan pendekatan SEM ya. Ya, itu pendekatan data pooling ya, data pooling dia. Nah, kalau dia pendekatan SEM apabila kita syaratnya penggunaan SEM ini apabila ada persamaan yang terstruktur. Jadi ada struktur, ada substruktur ya. Jadi persamaan yang terstruktur ini ya menggunakan hubungan kausalitas antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Nah, ini. Dan menggunakan SEM itu nanti sah-sah saja ya adik-adik nanti mau buat skripsinya menggunakan SEM boleh ya. Jadi untuk yang menggunakan dimensi apakah ada variabel endogen, variabel eksogen ya, kemudian juga variabel laten, kemudian juga variabel apa ya? Variabel manifest gitu ya. Maka nantinya menggunakan simbol-simbol ini gitu ya. Oke. Langkah-langkah pemodelan SEM ya model ini menggambarkan konfirmasi indikator terhadap konstruk yang dibangun ya menggunakan langkah ini. Nah, inilah ya. Nah, jadi ini ya apabila kita menggunakan apa ya
eh, variabel-variabel apa ya, variabel-variabel yang dikatakan variabel endogen, eksogen, kemudian ada variabel laten, kemudian ada variabel manifest gitu ya. Nah, jadi model SEM itu lazim menggunakan pendekatan ini. Nah, kalau kita data sekunder, ya kan udah jelas kan, dimensi itu tidak perlu lagi. Langsung dia yang namanya variabel sudah terukur gitu kan. Sudah terukur maka kita tidak perlu menggunakan SEM. Maka kita menggunakan diffuse atau gunakan stata ya, karena diffuse dan stata itu cenderung menggunakan apa ya, pendekatan mengolah data kuantitatif ya, atau juga pendekatannya adalah pendekatan variabel menggunakan variabel data sekunder ya. Data primer nggak cocok ya, stata dan diffuse. Gitu ya. Nah, jadi pengembangannya sebagai berikut ya. Jadi dikembangkan dengan gambar sebagai berikut, gitu ya. Dan apa ya, harus kita hitung juga ya, konversi diagram dalam serangkaian persamaan. Jadi setiap dari variabel itu kan punya dimensi ya, punya dimensi. Nah, masing-masing dari dimensi itu diukur. Jadi yang namanya kita mau mengukur yang namanya faktor loading. Nah, jadi faktor loading yang menjelaskan variabel budaya organisasi ya. Nah, itu ya menggunakan variabel SEM. Nah, jadi menggunakan SEM juga, apalagi nanti adik-adik mau menggunakan AMOS ya. Nah, jadi kalau menggunakan AMOS itu ada indikator yang namanya goodness of fit gitu ya. Jadi keseimbangan gitu ya. Ibarat kita apa ya, naik pesawat gitu ya. Itu penumpangnya harus diletak di sebelah kiri dan diletak sebelah kanan gitu kan, walaupun apa gitu ya, penumpangnya nggak ada, supaya apa, terjadi keseimbangan. Nah, dalam model set gitu juga, fit atau tidak fitnya model harus memenuhi yang namanya goodness of fit. Nah, jadi menggunakan menghitung t-square-nya, probabilitasnya, RMSEA-nya, EFI-nya, CMIN-nya. Nah, itu dibuatlah tampilannya sebagai berikut ya, goodness of fit. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, itulah ya pelajaran metodologi penelitian kita ya, yang kita pelajari selama 1 semester ini ya, sudah selesai ya. Itu saran saya nantinya harus banyak-banyak apa ya, menggunakan mempraktikkan ya aplikasi akuntansi, aplikasi statistik ya. Itu saya kira. Oke ya, saya tunggu tabulasi datanya dan juga output statistiknya ya untuk dikirim ke saya ya. Ada pertanyaan silakan. Untuk UASnya berarti minggu depan ya, Pak? Apanya? UAS. UASnya ini dalam bentuk papernya sudah, artinya sudah terpenuhi lah UAS. Jadi nanti pada saat tanggal UASnya tinggal isi berita acara saja. Baik, Pak. Ya, baik ya. Cukup jelas ya semua adik-adik. Baik, nanti rekamannya saya kirim ini ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sukses kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan.